Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsi Official. Di video kali ini kita akan membahas soal CAT uji kompetensi notaris yang akan dilaksanakan ujiannya tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2024. Bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian CAT kompetensi notaris, nonton terus video ini. Jangan lupa terus saja mempersiapkan diri agar teman-teman bisa lulus passing grade dan juga teman-teman bisa mengikuti pengangkatan notaris. Seri ujian terdiri dari pilihan berganda dengan bobot nilai 40% dan pembuatan akta dengan bobot 60%. Adapun materi ujian itu memuat beberapa tema terkait organisasi kelembagaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengangkatan notaris, perpindahan notaris, perpanjangan masa jabatan notaris, perberhentian notaris, pengawasan dan pembinaan terhadap notaris, perjanjian bernama dan tidak bernama. Yang keempat, pendirian dan perubahan anggaran dasar Badan Hukum Perseroan Terbatas, yayasan dan juga perkumpulan, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia, hukum waris perdata dan wasiat, kepailitan, legalisasi dan war making, dan juga sikap serta perilaku notaris. Kita mulai latihan soal CAT-nya. Untuk soal yang pertama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab kepada A. Wakil Presiden, B. MPR, C. Presiden, D. DPR. Jawaban yang benar adalah C. 2. Yang bukan fungsi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah A. Koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, B. Menyiapkan peraturan daerah, C. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, D. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi. Jawabannya adalah B. 3. Pengaturan tentang logo, lambang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah ditentukan dalam A. Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH05.UM.0101 tahun 2011 tentang logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. B. Pasal 7 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH/05.UM.01.01 tahun 2011 tentang logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Pasal 8 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH/05.UM.01.01 tahun 2011 tentang logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. D. Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH/05.UM.01.01 tahun 2011 tentang logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jawabannya adalah A. 4. Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas kecuali A. Direktorat Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa, B. Sekretariat Jenderal, C. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, D. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, E. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jawabannya adalah A. 5. Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah menyelenggarakan A. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan hak asasi manusia. B. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. D. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. 6. Seorang calon notaris diwajibkan untuk magang selama A. 1 tahun,
B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun. Jawabannya adalah B. 7. Tujuan ujian pengangkatan notaris adalah untuk menentukan A. Kelayakan dan kualitas calon notaris, B. Moralitas notaris, C. Perbuatan pidana yang telah dilakukannya, D. Menentukan tanggung jawab notaris. Jawabannya adalah A. 8. Hal-hal yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris yang meliputi A. Syarat-syarat pengangkatan notaris, B. Syarat menjadi pengacara, C. Pengucapan sumpah, D. Jawaban A dan C adalah benar. Jawabannya adalah D. 9. Ujian pengangkatan notaris diatur di dalam A. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016, B. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016, C. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017, D. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017. Jawabannya adalah C. 10. Perpindahan wilayah jabatan notaris telah ditentukan dalam pasal A. Pasal 20 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, B. Pasal 23 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, C. Pasal 25 sampai dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, D. Pasal 27 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Jawabannya adalah B. 11. Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang dikenal di dalam A. KUH Perdata, B. Di luar KUH Perdata, C. Di luar KUH Pidana, D. Hukum Tata Negara. Jawaban yang benar adalah A. 12. Sistem pengaturan hukum perjanjian khususnya perjanjian bernama adalah A. Open System, B. Closed System, C. Common Law System, D. Continental Law System. Jawabannya adalah A. 13. Kontrak menurut sumbernya adalah A. Bersumber dari hukum keluarga, B. Bersumber dari hukum benda, C. Bersumber dari hukum acara, D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. 14. Kontrak nominat merupakan kontrak yang diatur A. Di luar KUH Perdata, B. KUH Perdata, C. KUH Dagang, D. Haki. Jawabannya adalah B. 15. Asas konsensualitas. 15. Asas konsensualisme ditemukan di dalam A. Pasal 1318 KUH Perdata, B. Pasal 1319 KUH Perdata, C. Pasal 1320 KUH Perdata, D. Pasal 1365 KUH Perdata. Jawabannya adalah C. 16. Cacat kehendak yang tercantum dalam KUH Perdata disebut juga dengan A. Duang, B. Dwelling, C. Bedrock, D. Undo Influence. Jawabannya adalah A. 17. Azas fakta sunt servanda berkaitan dengan A. Kebebasan membuat perjanjian, B. Bentuk perjanjian, C. Pelaksanaan perjanjian, D. Kekuatan mengikatnya perjanjian. Jawabannya adalah D. 18. Yang bukan merupakan badan hukum adalah A. Yayasan, B. Koperasi, C. Perkumpulan, D. Perseroan komanditor. Jawabannya adalah D. 19. Permohonan pengesahan badan hukum perseroan diajukan melalui A. SABH atau sistem administrasi badan hukum, B. SABU atau sistem administrasi badan usaha, C. SABK sistem administrasi badan koperasi,
D. 1 pintu. Jawabannya adalah A. 20. Perubahan anggaran dasar perseroan tertentu harus mendapat persetujuan dari A. Presiden, B. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, C. Gubernur, D. Bupati Wali Kota. Jawabannya adalah B. 21. Akta pendirian yayasan dibuat dalam bentuk A. Akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, B. Akta NPAK, C. Akta PPAT, D. Akta perkawinan. Jawabannya adalah A. 22. Hal yang dimuat dalam anggaran dasar meliputi A. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, jangka waktu pendirian, jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda. B. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas, hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas, tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan. C. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar, penggabungan dan pembubaran yayasan, penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran. D. Jawaban A, B, C benar. Jawabannya adalah D. 23. Di bawah ini yang tidak termasuk organ perkumpulan adalah A. Pembina, B. Pengawas, C. Pengurus, D. Rapat anggota. Jawabannya adalah A. 24. Kewajiban notaris setelah adanya keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum perkumpulan. A. Langsung melakukan pencetakan sendiri keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4 folio dengan berat 80 gram. B. Membuat NPWP perkumpulan dan mengurus perizinannya. C. Menunggu permintaan klien. D. Tidak melakukan sesuatu. Jawabannya adalah A. 25. Jaminan material berkaitan dengan A. Jaminan kebendaan, B. Jaminan perorangan, C. Jaminan pokok, D. Jaminan tambahan. Jawabannya adalah A. 26. Perkembangan hukum jaminan di Indonesia dapat dikaji dari masa yang meliputi A. Hindia Belanda, B. Jepang, C. Zaman kemerdekaan, D. Jawaban A, B, dan C adalah benar. Jawabannya adalah D. 27. Hukum jaminan merupakan kaidah hukum yang mengkaji serta menganalisis tentang A. Pola penyelesaian sengketa, B. Pola pembebanan jaminan, C. Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, D. Jawaban A dan C benar. Jawabannya adalah B. 28. Khusus dalam hukum jaminan dikenal sebuah azas yaitu azas publicity. Azas ini berkaitan dengan A. Khusus, B. Tak dapat dibagi-bagi, C. Barang jaminan berada pada pemegang gadai, D. Pendaftaran. Jawabannya adalah D. 29. Pihak-pihak terkait dalam pelelangan benda jaminan adalah A. Nasabah dan kreditur, B. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau BUPLN, C. Pihak atau pemberi barang jaminan, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. 30. Berikut ini adalah pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, kecuali A. Kreditor, B. Debitor, C. Pihak ketiga, D. Pemberi fidusia. Jawabannya adalah D. 1. Fidusia diatur di dalam A. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jawabannya adalah A. 32. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dan lain-lain diajukan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara A. Elektronik, B. Manual, C. Lisan, D. Tertulis. Jawabannya adalah A.
3. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama A. 20 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia, B. 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia, C. 40 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia, D. 50 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Jawabannya adalah B. 34. Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa A. Utang yang telah ada, B. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, C. Utang yang ada pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi, D. Utang pokok dan bunga. Jawabannya adalah D. 35. Subjek hukum yang terikat dalam akta jaminan fidusia terdiri atas A. Pemberi dan penerima fidusia, B. Pemberi hak tanggungan dan penerima hak fidusia, C. Pendaftaran jaminan fidusia, D. Penerima hak tanggungan. Jawabannya adalah A. 36. Hukum waris diatur dalam A. Buku 1 BW, B. Buku 2 BW, C. Buku 3 BW, D. Buku 4 BW. Jawabannya adalah B. 37. Pewarisan hanya terjadi karena A. Kematian, B. Masih hidup, C. Putusan pengadilan, D. Diperjanjikan. Jawabannya adalah A. 38. Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah A. Keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, B. Suami atau istri yang sudah meninggal, C. Tetangga, D. Negara. Jawabannya adalah A. 39. Jika pewaris hanya meninggalkan anak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka bagian dari anak luar kawin adalah A. Seluruh warisan, B. 1/3 bagian, C. 1/5 bagian, D. 1/4 bagian. Jawabannya adalah D. 40. Hibah wasiat diatur di dalam A. Pasal 957 sampai dengan pasal 1022 KUH Perdata, B. Pasal 1320 KUH Perdata, C. Pasal 1338 KUH Perdata, D. Pasal 1365 KUH Perdata. Jawabannya adalah A. 41. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit A. Orang atau badan pribadi, B. Debitur yang telah menikah, C. Badan hukum, D. Jawaban A, B, dan C adalah benar. Jawabannya adalah D. 42. Yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut, kecuali A. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, B. Kejaksaan, C. Bank Indonesia, D. Badan Pengawas Pasar Modal. Jawabannya adalah D. 43. Sikap dan perilaku notaris diatur di dalam A. Kode etik notaris, B. UUJN, C. Peraturan pemerintah, D. Peraturan daerah. Jawabannya adalah A. 44. Anatomi adalah A. Isi akta, B. Susunan akta, C. Letak akta, D. Jawaban A, B, dan C adalah benar. Jawabannya adalah C. 45. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara atau skorsing atau pemecatan onsetting dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan atau dimohonkan banding kepada A. Pengurus daerah, B. Pengurus wilayah, C. Dewan Kehormatan Wilayah, D. Mahkamah Organisasi. Jawabannya adalah C. 46. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu A. 20 hari kerja, B. 30 hari kerja, C. 40 hari kerja, D. 50 hari kerja. Jawabannya adalah B. 47.
Deed of donation merupakan akta yang berkaitan dengan A. Akta hibah, B. Pinjaman, C. Sengketa, D. Perjanjian. Jawabannya adalah A. 48 akta in originali diserahkan kepada A. Disimpan oleh notaris, B. Diberikan kepada saksi, C. Para pihak, D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah C. 49 objek jual beli yang menjadi kewenangan notaris adalah A. Benda tidak bergerak, B. Benda bergerak, C. Gadai, D. Tanah. Jawabannya adalah B. 50 akta jual beli merupakan akta yang mengatur tentang hak dan kewajiban A. Penjual, B. Pembeli, C. Penyewa, D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah D. Nah teman-teman, itu dia latihan soal uji kompetensi notaris. Gimana nih teman-teman? Tentunya pertanyaannya sangat mudah, dan tentunya juga teman-teman nanti pada saat ujian kompetensi itu berlangsung, pertanyaan memang tidak bisa kita prediksi. Ada pertanyaan yang mudah dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Jadi teman-teman seringlah berlatih untuk menjawab soal-soal seputar 9 materi yang akan diujikan pada uji kompetensi notaris tahun 2024 yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa.